Puji Tuhan, kita telah melihat beberapa pasal pada pagi hari ini, dan dari pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19 kita telah memperhatikan pengajaran-pengajaran berikutnya yang menjadi pengajaran kita untuk memberikan kepada kita kerjaan yang Allah ingin lakukan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Siapakah yang menyesatkan orang? Lalu kita baca tentang nasihat untuk dapat bukan hanya kepada sesama saudara, tetapi untuk mengampuni saudara. Itu yang kita baca di pasal 18. Dan pasal 19 berbicara tentang perceraian, dan itu merupakan satu pengajaran besar, karena pengajaran tentang perceraian begitu banyak mendapat sanggahan-sanggahan. Tetapi kita melihat yang Allah ingin lakukan, yang Allah ingin lihat, bagaimana setiap keluarga mempertahankan keluarganya. Bagaimana setiap keluarga mempunyai ayat di dalam Ibrani, kekudusan di dalam perkawinan, agar benar-benar orang yang mengerti kebenaran firman Allah menjadi teladan, bukan cuma hanya kepada imannya, tetapi lebih lagi kepada keluarganya. Karena orang yang dapat menonjol dalam pelayanannya tetapi tidak menjaga keluarganya, ingin berhasil dalam pelayanannya tetapi tidak dapat berhasil mempertahankan keluarganya. Dan ini merupakan hal yang sangat menjadi pertentangan, terlebih untuk kita yang hidup di akhir zaman. Kita tidak bisa membahas semuanya, tetapi satu hal yang kita bisa ambil untuk pagi hari ini tentang pengampunan, pasal 18 ayat yang ke-21. Pasal 18 ayat 21. Yang belum baca silakan. Pasal 18 ayat 21. Yesus berkata, ayat 22, ada ukuran yang kita baca di dalam ayat ini. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Bicara tentang pengampunan adalah berbicara tentang hal yang paling sukar dilakukan di dalam hukum-hukum Allah. Berapa kali aku harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu 7 kali 70. 1 juta yang melebihi 365 hari. Berarti
saudaramu itu bersalah 2 kali dalam sehari pun, tetap harus ada pengampunan. Bukan 1 kali 1 hari, tetapi 7 kali 70. Jumlah yang memberi arti kepada kita. Kalaupun saudaramu itu bersalah setiap hari, bahkan ada yang 2 kali sehari ia melakukan kesalahan, maka tetap harus ada pengampunan. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal firman adalah bagaimana kita dapat mengampuni saudara kita. Yang sukar adalah untuk berkata selalu ada pengampunan. Yang sukar adalah tidak gampang kita memberikan pengampunan yang terus-menerus. Lalu saudara pakai kalimat sabar juga ada batasnya. Lalu dengan kalimat itu saudara kehilangan identitas anak Tuhan. Mulai tangan mengepal dan sudah gagal untuk. Ini baru awal bulan, saudara. Awal bulan dari tahun yang baru. Identitas setiap anak Tuhan. Kemarin atau beberapa hari lalu kita membaca kalau hidup keagamaan tidak lebih benar dari kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ibadat-ibadat tahun baru selalu diwarnai dengan kata maaf lahir batin. Buktikan bahwa kalimat itu bukan cuma slogan. Kalau bicara tahun baru, bicara maaf. Tetapi yang dikatakan oleh Allah adalah ampunilah saudara 70 kali 7. Ada nilai yang lebih dari kemampuan kita. Ada kali sudah 1 kali, 2 kali, lalu mulai ada peringatan. Ya sudah 2 kali ya. Sekali lagi kamu bikin salah, kita tidak dapat mengambil ayat ini menjadi ukuran ibadah kita. Bukan malaikat saya masih darah daging. Kalimat yang menunjukkan kelemahan kita itu tidak perlu kita ambil sebagai pelajaran yang harus kita lakukan. Tapi apa yang kita mengerti dari firman Allah, kita mempunyai ukuran 70 kali 7 kali untuk mengampuni saudara kita. Jangan bicara yang lain dulu. Bicara tahun baru. Hari ini semua ibadah berbicara tentang spesial event tahun baru. Oke. Dan salah satu ciri dari ibadah tahun baru adalah minal aidin. Harus ada hati yang penuh kemurahan untuk melaksanakan spesial event hari ini. Harus ada hati yang penuh dengan firman Allah. Buktikan
rohani yang diberkati Allah adalah rohani yang kaya akan firman Tuhan. Bukan cuma tahu akan firman, tetapi menjadi pelaku firman. Tidak ada amin. Tidak ada amin. Bisa. Kalau mau lihat saudara, mulai dari pimpinan-pimpinan, para koordinator, mulai dari pemukul-pemukul, adakah hati kita hati yang penuh firman atau tidak? Sebab kalau hati kita hati yang penuh firman, tangan kita gak berat untuk terulur. Oh sekarang dimaafkan, nanti dia bikin lagi 70 kali 7 kali. Kamu harus bisa mengampuni saudara. Gak gampang, betul, memang tidak gampang. Tapi itu bedanya antara kita yang punya firman dan mereka yang tidak punya firman. Itu bedanya. Bukan kalau salib yang kita pakai, bukan rumah kita ada salib besar, bukan di muka rumah kita dibikin salib besar-besar. Tapi yang membedakan, apakah ada Kristus di dalam hati kita, apakah ada firman di dalam hati kita yang tidak kita hafalkan pengajaran-pengajarannya, tapi kita buktikan ada pengajaran yang hidup di dalam kita yang menjadi sebuah pengajaran yang terbukti dengan mengaplikasikan firman itu dalam pribadi kita. Kita coba saudara. Ada hal yang harus kita buktikan bedanya. Kalau dunia tidak punya kalimat itu, gak punya. Kalau dunia tidak punya kalimat untuk saling mengampuni, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tampar pipi kanan, gimana? Jelas pipi kiri. Tidak ada kalimat berikan pipi kiri, gak ada. Itu cuma di firman Allah. Tapi di dunia tidak ada. Nanti Yesus begitu banyak pengajaran yang diajarkan oleh Yesus yang menjadi sebuah perbedaan akhir zaman. Matius 3 ayat 18, kamu akan melihat bedanya. Kalimat itu seringkali hanya ditunjukkan untuk memberikan pengarahan bagaimana Allah akan bedakan kita. Betul, pada akhir zaman akan terdapat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Betul, 100% betul kalimat ini. Allah akan bedakan. Tetapi jangan lupa, Allah juga menuntut perbedaan karena kita sebagai pelaku firman yang bisa melakukan firman. Bukan cuma sekedar Tuhan bedakan saya, yang lain berantakan, aku tetap tidak kuat, yang lain kekurangan, aku tetap kelimpahan. Allah akan bedakan. Tapi jangan lupa, kalimat itu didahului dengan firman Allah. Roh itu di dalam kita. Ada perbedaan. Coba benar gak? Maleakhi 3. Maleakhi 3. Ayat yang ke-16. Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa pembicaraan orang yang takut akan Tuhan? Bagi orang yang menghormati namanya, bagi orang yang memperhatikan dan mendengar sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Kitab peringatan
akan menjadi milik kesayanganku. Firman Tuhan, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang mengasihi anak yang melayani dia. Allah akan bedakan di ayat 18. Kamu akan melihat beda antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi ada ayat sebelumnya, yaitu orang yang memperhatikan kitab peringatan, yaitu orang yang menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang takut akan Tuhan. Bicara takut akan Tuhan bukan bicara sekedarnya, tapi bicara takut akan Tuhan adalah berbicara tentang melakukan firman. Takut akan Tuhan tapi tidak melakukan firman-Nya. Stop dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan firman-Nya. Dan pengampunan satu di antara firman Allah yang terdapat di dalam buku peringatan. Aduh, kalau ingat kata-katanya, kalau masih ingat, saya betul-betul ingat bagaimana caranya dia menghadapi saya, bagaimana sikapnya, bagaimana ucapan-ucapannya begitu menyakitkan. Nah, kalau itu yang kita katakan selalu, maka jangan jadi seorang yang disebutkan takut akan Tuhan. Gak bisa. Bagi setiap orang yang belajar takut akan Tuhan, lakukan firman. Lakukan bukan cuma sebagian yang kalimat-kalimat pendukung berkat itu kita lakukan. Tapi kalau kalimat-kalimat yang menuntut seperti ini, kita benar-benar kita lengket. Susah amat ya. Ada tuh pasalnya. Nanti dulu ini gak ketemu. Ada halamannya tidak lengket. Tuntutan yang harus kita lakukan. Kita mau lari ke dunia sebelah mana, tapi firman Allah tidak berubah. Dia punya bagian-bagian firman Allah yang menuntut kita. Kalau kamu mau dibedakan, lakukan firman. Kalau kita mau lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, kalau kita mau lihat perbedaan, bedakan juga hidup kita. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mudah membuat acara A, acara B, tapi yang harus ada di setiap acara adalah biarkan hati kita takut akan Tuhan. Biarkan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau Tuhan ambil kalimat seperti itu, kita tidak bisa ada di dalam bait Allah hari ini. Kalau kita tidak bisa memperbaiki kehidupan kita, itu sebabnya Allah selalu melihat begitu banyak kekurangan demi kekurangan yang selalu kita lakukan. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman, Allah sangat bersyukur melihat perubahan dari tahun ke tahun. Ada perubahan dan menuju kepada perubahan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, sampai terbaik ketika Yesus datang kembali. Bukan tiap tahun masih sama, sifatnya sama, hidupnya sama, caranya sama, karakteristiknya sama. Seolah-olah tahun boleh berganti, tetapi aku tidak berubah karena Yesus tidak berubah.
Jadi itu kalimat yang kita jadikan kalimat krisis. Karena Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Masih tetap aja kerasnya, masih cara-cara sikap-sikapnya masih. Kapan Yesus akan tersenyum melihat kita? Ada perubahan tiap tahun yang sangat menonjol. Ada perubahan hidup yang berohani lebih. Pakaian kekristenan kita jangan dipergunakan dengan kemunafikan. Pakaian kekristenan kita tidak kita pergunakan hanya menunjukkan kekristenan yang sudah tua, sudah senior. Pakai pakaian firman. Tunjukkan kebenaran firman itu ada di dalam kita. Ada begitu banyak sakit penyakit yang menahun, yang gak pernah sembuh-sembuh karena hati kita tidak menjadi pelaku firman. Bereskan hati kita, bongkar segala kekurangan-kekurangan kita, perbaiki itu, lalu jadilah pelaku firman. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, semua kekurangan-kekurangan kita sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Allah berikan kepada kita ada kesempatan untuk tampil beda, bukan dengan hiasan yang kita pergunakan di wajah kita, tetapi kehidupan yang baru di tahun yang baru. Ada satu kehidupan yang baru yang ditampilkan, tampil beda. Yang lain itu adalah bonus acara, tapi yang utama di dalam event tahun baru adalah tampil beda dengan kehidupan yang diubahkan Allah. Kehidupan yang menampilkan firman di dalam kita. Kiranya ada di setiap acara hari ini, baik itu remaja, baik itu dewasa muda, baik itu kaum bapa. Yang lain itu boleh sebagai tambahan, tapi yang utama tampil beda sesuai dengan firman. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin mendengar kesaksian-kesaksian yang hidup, bukan sakit yang disembuhkan saja. Mujizat itu Allah sudah lakukan, dan lakukan perbedaan hidup yang berkenan